Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanallah la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Yang saya hormati, serta saya muliakan Ustaz Hasan selaku Ketua Ikatan KI Indonesia Ikatan Kota Probolinggo beserta seluruh jajaran pengurus, juga yang saya hormati Ketua DKM Masjid Putih Hayatul Rahman, yang saya hormati pula para jamaah hadirin hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah SWT. Pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah SWT yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman Islam, juga nikmat sehat, bisa melangkahkan kaki mendatangi majelis ini yang insya Allah penuh barokah. Mudah-mudahan setiap langkah panjenengan sekalian dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. Amin. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita kelak semua mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamat. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, sebelum saya memulai agenda kali ini, saya mengajak kalian semua untuk masuk surga bersama-sama. Di dalam surga tidak ada yang cemberut. Di dalam surga penghuninya murah senyum. Maka saya mengajak untuk Anda semuanya tersenyum di pagi hari ini. Senyumnya penduduk surga terukur, ditarik 2 cm ke kanan, kemudian ditarik 2 cm ke kiri. Bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Celing. Alhamdulillah. Semoga kita semua menjadi penghuni surga. Amin. Edisi spesial kajian IKT pada pagi hari ini bertema Dinar Wistu Masjid, menjadi umat yang berdaya. Izin saya berdiri ya. Baik, satu. Baik. Baik, di sini cara mudah menjadi umat yang berdaya. Bisa sebagai umat muslim, tentunya kita menginginkan pendidikan ekonomi, dan ini semua juga didasarkan dalam Islam. Insyaallah bahwa pendidikan ekonomi ini penting. Islam tidak hanya mengajarkan tentang akhirat, tapi juga mengajarkan tentang dunia, yang mana keduanya itu harus seimbang. Pentingnya pendidikan ekonomi dalam Islam, seperti yang saya telah
menganggap di awal bahwasanya Islam agama yang mengajarkan keseimbangan dunia dan akhirat. Bagaimana juga untuk Islam tidak sempurna kecuali dengan Muslim yang berdaya. Yang mana Muslim yang berdaya itu dua di antara rukun Islam yang mewajibkan kita menjadi Muslim yang berdaya, di antaranya yaitu dengan zakat. Yang kaitannya dengan zakat itu maka kita harus berdaya secara ekonomi. Tidak mungkin kita wajib zakat kalau ekonomi kita masih dalam tanda kutip belum mencapai nisab seperti itu. Yang kedua juga tidak mungkin kita bisa berdaya untuk bisa beribadah haji maupun umrah ke Mekah. Dan yang terakhir 9 dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga adalah orang-orang yang kaya. Maka pentingnya pendidikan dalam Islam, banyak sekali dalil-dalil yang disebutkan, banyak sekali hadis-hadis yang dikeluarkan untuk memotivasi mengelola ekonomi. Yang diantaranya dari Al-Quran surat Al-A'raf ayat 31 yang lebih artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaian yang bagus ketika berada di dalam masjid. Kemudian makan minumlah, tapi ingat jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Dari sini ada penekanan kenapa kita tidak boleh berlebihan. Disitulah kita dianjurkan untuk menabung, tidak dihabis-habiskan, tidak murah-murahkan seperti itu. Harus ada kerangkai, yaitu menabung. Kedua, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang kuat lebih dicintai Allah atau lebih baik daripada mukmin yang lemah. Yang salah satunya di sini dicontohkan oleh kisah sahabat Abdurrahman bin Auf, yang mana beliau meminta ditunjukkan ke pasar ketika berhijrah ke negeri Syam atau ke Madinah. Jadi waktu itu kaum muhajirin berhijrah ke Yathrib dan sekarang sebenarnya Madinah itu tidak membawa bekal apa-apa, tidak membawa harta apa-apa. Akan tetapi persaudaraan kaum Ansor sangat menyambut baik. Beliau menawarkan tidur di rumah kami, bahkan sebagian hartanya diberikan. Bahkan mohon maaf sampai ada kisah istrinya akan diceraikan, akan dikasihkan kepada kaum muhajirin ini. Tapi Abdurrahman bin Auf mentalnya tidak mental meminta-minta, mentalnya mental orang kaya. Maka beliau kaya sebelumnya di kota Mekah, ketika hijrah pun di kota Madinah, beliau ingin ditunjukkan kepada pasar, di mana pasar yang itu beliau bisa bermuamalah, berjual beli, yang tentunya dari situ mendapatkan keuntungan. Dan sedikit cuplikan dari kisah Abdurrahman bin Auf, beliau tidak pernah mencuri timbangan, beliau menakar sesuai makanan dan bahkan dilebihkan. Kalau beli beras 1 kilo, ini satu contoh, dilebihkan 1 pound seperti itu. Itulah Abdurrahman bin Auf. Data ekonomi umat, kekayaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mewariskan 70.000 properti ladang pertanian yang itu seharga 160 juta, total 11,2 triliun. Cash flow atau pemasukan pengeluaran dari per bulan itu sekitar 2,8 triliun per tahun atau 233 miliar per bulan. Itu adalah total dari kekayaan Umar bin Khattab. Kemudian Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini simpanan uang beliau adalah 150.000 dinar plus 1.000 dirham.
mewariskan properti sepanjang wilayah Aus dan Khaybar dan beberapa sumur senilai 200.000 dinar, atau sekarang dikurskan ke rupiah 800 miliar. Dan yang terakhir ini rekening Utsman bin Affan. Kalau jenengan sudah pernah haji atau umroh, di sana ada hotel yang bernama Hotel Utsman bin Affan, itu salah satu hotel yang dibangun dari rekening Utsman bin Affan. Beliau sangat kaya raya, namun dengan ketaatannya kekayaan itu digunakan di jalan dakwah. Jadi rekeningnya terus mengalir 1400 tahun yang lalu. Kalau kita orangnya masih ada, mudah-mudahan rekeningnya juga banyak insyaAllah. Kekayaan Zubair bin Awam sekitar 50.000 dinar, 1.000 ekor kuda perang, dan 1.000 orang budak. 1.000 ekor kuda perang ini ibaratnya kuda pilihan yang terbaik. Kalau di zaman sekarang bisa jadi mobil Lamborghini seperti itu. Dan 1.000 orang budak waktu itu dihargai sebagai harta, maka dihitung kekayaan. Makanya ketika kisah Bilal bin Rabah ditumbuk dengan batu, ditindih dengan batu, itu kan yang membebaskan adalah Abu Bakar As-Siddiq dengan tebusan 40 kantong dinar. Jadi itu budak dihargai. Dan terakhir kekayaan Amr bin As 300.000 dinar. Yang semuanya itu kekayaan para sahabat, tidak ada yang melebihi kekayaan Abdurrahman bin Auf. Jadi kesimpulannya tidak mungkin para sahabat ini, mereka semua ini kaya dan berdaya jika tidak ada ilmu yang terbesar baik di masyarakat, tidak ada ilmu yang tersebar baik di masyarakat. Persoalannya apa? Persoalan umat Islam ini yang terbesar tidak sadar akan keuangan. Boleh jadi kita belum tentu yang dikatakan tabungannya banyak, tapi juga pengeluarannya banyak. Jadi di sini pentingnya untuk sadar akan keuangan. Mari kita belajar dari kisah Mawar. Ini bukan nama asli, nama samaran. Beliau ini kisahnya fakta, hanya saja namanya disamakan. Beliau ini adalah salah satu pegawai BUMN, bekerja 11 tahun lamanya, gajinya 28 juta per bulan, namun belum mempunyai rumah. Sisa uang di rekeningnya cuma 1 juta, dan punya kendaraan operasional senilai 120 juta. Kira-kira di mana ini salahnya? Seperti itu. Jadi kisah si Mawar ini cukup memberikan kita hikmah bahwasanya yang gajinya sebesar ini saja tidak pandai mengelola keuangan, apalagi yang gajinya jauh di bawah dia. Yang gajinya sebegitu besar saja tidak mampu mengelola keuangan, apalagi yang gajinya di bawahnya. Jadi PR umat Islam yang terpenting adalah perencanaan keuangan yang baik. Ini ada tips secara mudah merencanakan keuangan, yaitu kita mempunyai rencana jangka panjang hingga minimal 10 tahun ke depan atau 20 tahun. Jadi ada dream board, papan impian yang kita harus rencanakan. Supaya apa? Supaya kita
tidak terlena oleh godaan-godaan di luar sana, godaan-godaan promo, godaan-godaan diskon, apalagi godaan yang beli sekarang bayarnya nanti. Masya Allah, luar biasa. Next, di tanda kemandirian umat, yaitu diantaranya memiliki rumah yang layak. Saya ingat masih waktu itu kajian diterangkan Ustaz Imam Mukaddil bahwasanya Muslim itu impiannya harus mempunyai rumah yang layak, rumah yang besar. Ketika didatangi para saudara kita untuk menginap itu cukup, tidak bingung mau ditempatkan menginap di rumahnya saudara yang lain. Yang kedua, kendaraan yang baik, tidak harus mahal, yang penting sesuai dengan fungsi. Kemudian bisa menunaikan ibadah haji dan umroh, serta punya warisan. Inilah kemandirian umat. Kalau kita tidak punya warisan, nanti kasihan anak cucu kita. Seperti halnya yang dicontohkan oleh orang Cina, ini mengambil contoh sisi yang positifnya dari segi menabung. Beliau menabung sampai 60-70% karena beliau yakin bahwasanya harta itu akan membuat anak cucunya menjadi lebih baik. Dia tidak mau untuk keturunannya nanti suatu saat ada dalam kemiskinan. Bahkan beliau rela orang-orang Cina itu hanya pakai sandal jepit, kaos oblong. Padahal kalau jenengan tahu asetnya itu di mana-mana. Jadi mari kita studi kasus atau contoh berikut ini. Suami istri bekerja dengan gaji 10 juta per bulan, memiliki motor, mobil, rumah, dan pergi haji. Ini memiliki impian. Contoh di sini di Tadabala ini gaji per bulan 10 juta, maka per tahun 120 juta. Akan tetapi pengeluaran rutin yang paling atas 6 juta, sehingga pengeluaran per tahun 72 juta. Jadi di sini ada yang disisihkan untuk ditabung per bulan 4 juta, yaitu per tahun 48 juta. Untuk pengeluaran motor 35 juta, kemudian setoran haji 50 juta, maka akan ada totalnya di sini yang terus berkurang karena kebutuhan dinilai secara rupiah itu cenderung menurun atau bahasanya terkena inflasi. Jadi asumsi kenaikan gaji kita 7% per tahun itu juga belum tentu, tidak ada yang per tahun belum naik. Jadi sementara asumsi pengeluaran kita per tahun itu naik sekitar 10%. Jadi di sini besar pasak daripada tiang seperti itu. Nah, ini ada simulasi rencana hidup untuk 20 tahun ke depan, yang mana tanda biru itu siklusnya menabung rupiah, sedangkan kalau orange itu menabung emas. Kenapa emas cenderung naik? Karena emas anti inflasi. Apa itu inflasi, Bu? Inflasi itu adalah penurunan nilai mata uang. Jadi kalau dulu saya zaman SD masih menangi berangkat sekolah bawa uang saku 300 rupiah, dapat lontong mie itu buat sarapan 200, kemudian 50 rupiah minumnya kolak kacang hijau, sisanya 50 rupiah ditabung. Kalau sekarang yang saya 300 dapat apa, Pak? Jadi kita harus memahami yang artinya inflasi. Jadi
nilai mata uang kita cenderung turun tiap tahun. Kalau dulu di awal-awal Bank Indonesia itu mencetak rupiah sesuai dengan jumlah emas di negara itu. Misalkan negara Indonesia mempunyai emas senilai 1 triliun, maka Bank Indonesia mencetak 1 triliun pula uang kertas. Tapi sekarang tidak. Kita mempunyai emas atau aset 1 triliun sampai sekarang, menurut data itu Indonesia sudah mencetak sekitar 115 triliun. Jadi 115 kali lebih banyak peredaran uang. Makanya nilainya semakin turun. Nah, dari grafik ini ternyata terbukti bahwa yang membuat umat Islam tidak berdaya adalah godaan kredit atau hutang dan tidak disiplin dalam menabung emas. Kalau kita mau sedikit bersabar, kita dengan menabung, insya Allah impian kita itu bisa tercapai tanpa harus kredit. Kalau misalkan guyonannya mobil kita kredit itu jadi suaranya tidak terdengar, kredit. Kalau belinya cash maka cash. Kita cari cash. Gitu. Insya Allah. Next. Jadi di sini bedanya orang kaya dan orang gaya adalah cuma satu huruf, kaya dengan gaya, hanya K dengan G-nya aja. Akan tapi ini berefek besar. Kalau orang kaya dia menabung dinar per bulan selama kurang lebih 5 tahun bisa mencapai untuk membeli mobil. 1 dinar sekarang sekitar 4,9 atau 5 jutaan, itu bisa harga dinar 5 tahun. Bahkan cenderung banyak cerita kisah itu tidak sampai 5 tahun atau tidak sampai dengan planning yang diinginkan itu sudah tercapai. Kenapa kok begitu? Karena nilainya terus naik, nilainya terus bertambah seiring kondisi atau harga emas naik turunnya. Itu pun juga ditentukan oleh faktor ekonomi secara global. Adanya perang Rusia kemarin itu juga menyebabkan harga emas kurang tinggi seperti itu. Yang kedua, mencicil orang yang kaya mencicil 4 sampai 5 juta per bulan selama dari 5 tahun. Next. Jadi di sini adalah bedanya orang yang menabung dengan orang yang mencicil atau mengkredit itu adalah kalau kita menabung, kita membeli suatu impian di masa mendatang dengan hari ini. Jadi sekali lagi, kalau bedanya menabung itu kita membeli impian masa depan untuk harga hari ini. Beda ketika kita kredit, maka kita membeli sekarang tapi dengan harga nanti masa depan. Bisa dipahami Bapak? Ada yang bisa mengulang ini? Winda mana ini? Izin Winda, bisa saya kasih hadiah dompres bagi yang bisa menjawab seperti yang saya sampaikan tadi. Bedanya menabung dengan kredit. Kalau menabung itu kita membeli harga masa depan dengan hari ini. Kemudian kalau kredit kita membeli hari ini dengan masa depan. Siapa yang bisa menerjemahkan? Angkat tangan mungkin. Ada satu hadiah menarik dari Bapak? Tidak. Monggo Pak Yudi. Saya kasih kesempatan buat
Diulang. Menabung adalah membeli harga masa depan dengan harga hari ini. Cicil adalah membeli harga hari ini dengan harga masa depan. Betul Bu Indah? Betul. Silakan langsung diterima hadiahnya dari Bu Indah. Terima kasih. Selamat ya Pak Yudi. Next, jadi ingin berdaya, bagaimana caranya? Jadi bagaimana caranya ketika kita ingin berdaya? Mulailah dari menabung emas dan dinar. Karena emas dan dinar ini tidak lekang oleh zaman, tidak tergerus inflasi. Karena kita yakin, kita semua tahu bahwa inflasi ini ibarat pencuri yang sangat canggih. Jangankan dompet kita, berangkas saja bisa dibom. Artinya inflasi itu menurunkan nilai yang sangat drastis ketika jarak waktunya itu semakin lama. Jadi tips yang baik menurut ajaran Islam yang banyak disebutkan di Al-Quran yaitu emas dan dinar. Nanti bab ini akan dijelaskan oleh Bunda selengkapnya. Next, dan juga dari hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh hadis riwayat Ahmad, layak biarna orang nasi zamanun la yang fihi ila dinar wa dirham. Akan datang suatu zaman kepada manusia di mana tidak bermanfaat di zaman itu kecuali dinar dan dirham. Dinar di sini tidak menjadikan mata uang, akan tetapi dijadikan sebagai alat simpan. Kalau mata uang kita yakini dan kita taati aturan hukum di negeri kita dalam pakai rupiah, maka ada bab tertentu kalau kita bisa menggunakan rupiah untuk kebutuhan sehari-hari, untuk transaksi jangka pendek atau waktu yang pendek. Akan tetapi kalau untuk simpanan jangka panjang, maka dianjurkan dalam bentuk emas dan dinar. Next, kita lihat video berikut. Kalau logam mulia ada dinar, kumpulkan. Demi Allah saya katakan ya. Kalau nabung pakai emas, gak akan berubah. Nabung pakai emas, silakan ada logam mulia ada dinar, kumpulkan. Demi Allah saya katakan ya. Nilai itu karena emas itu punya prinsip pekerjaan teruskan. Ada kami yang sampai 100 sampai 200. Ini walaupun orang baik, saya tidak mungkin cuma 1 juta, satu dinar terus. Dari dulu sebenarnya sangat sebenarnya, ya. Dari dulu masih siap ya sekian. Anda orang yang pakai emas, mungkin nggak 20 tahun, 10 tahun atau pakai habis. Kenapa? Karena yang membuat dunia ini terus naik. Sementara kalau orang nabung sini itu tidak dibalas kita. Lingkungan kita itu masalah itu tidak ada. Evaluasi miliknya seakan lebih mahal. Naik kerja kerasan itu kalau
Iya. Keterangan dari Ustaz Hidayat, jadi kita ketika menabung emas itu nilainya cenderung naik karena di situ ada nilai intrinsik namanya yang itu tidak lekang di malam zaman atau tidak terkena inflasi. Jadi kalau Anda, kalau dengan semua menabung emas atau dinar, ini bisa jadi tidak perlu 10 tahun, 20 tahun, kurang lebih tidak sampai 10 tahun pun bisa ONH plus, karena yang tadi itu dijelaskan nilainya cenderung naik. Oke, sebelum kita beranjak ke materi berikutnya yang insya akan disampaikan oleh Bu Ines seperti ini, terlebih dahulu saya mengajak sholawatan, semoga majelis ini diberkahi oleh Allah SWT. Sholawat al-malikul hakul mubin, sholawat yang tertulis di Ka'bah insya Allah. Kita hati sejenak untuk bisa bermunajat kepada Allah SWT.
kasih Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita semua hadirin jamaah ini mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Sedikit melihat hasil selawat yang tadi adalah selawat dari magnet rezeki yang diasuh atau dibimbing langsung oleh Ustaz Nasrullah. Beliau adalah founder atau penggagas magnet rezeki, juga beliau merupakan ketua bidang ekonomi IKD, Ikatan Dai Indonesia dari Depok. Sekian dari saya. Selepas ini materi terkait dengan tips untuk memilih emas dinar yang terbaik, juga tabel ajaib akan disampaikan oleh Ibu Winda Sumarni. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatannya dari para IKD serta Bapak Ali serta jamaah Bapak Ibu sekalian. Tadi sudah disampaikan jadi umat Muslim yang berdaya dengan contoh-contoh sahabat Rasulullah, dengan kekayaannya yang berlimpah ruah, yang hingga saat ini beliaunya sudah tidak ada, tapi tabungannya masih bisa dinikmati oleh umat muslim, tepatnya yang ada hotel di daerah Mekah sana yang bisa dinikmati sampai sekarang. Untuk kali ini saya akan membawakan tips dari memilih emas. Jadi Bapak Ibu, emas di pasar itu banyak macamnya, banyak pilihannya. Kadang kita masih ragu-ragu ya mau yang mana. Ada merek ini, merek A, merek B, merek C. Ada juga yang namanya emas perhiasan.
Kalau emas perhiasan itu kalau untuk simpanan kurang efektif. Karena apa? Emas perhiasan itu kan tidak murni, ada banyak campurannya. Jadi kalau untuk simpanan kurang bisa maksimal. Nah, untuk emas yang kita gunakan sebagai investasi atau sebagai tabungan yang jangka panjang, tipsnya adalah belilah emas yang asli. Yang kedua, beli dengan emas yang harga buybacknya tinggi. Sudah paham apa harga buyback? Mungkin belum tahu ya. Buyback itu harga jual kembali. Sama seperti kita beli emas perhiasan. Saya kasih contoh. Kita beli cincin di Nawawi, harga hari ini misalkan 700, dapat 1 bulan kita jual ke Nawawi, itu harganya nggak 700 lagi, pasti ada harga pengurangan. Nah, harga pengurangan itu yang kita katakan sebagai harga buyback. Tips yang ketiga, belilah emas di komunitas yang saling membantu. Di sini banyak yang komunitas emas. Salah satu contohnya adalah Dinar University ini. Dinar ini komunitasnya sudah mencapai kurang lebih 10.000 untuk komunitas dinarnya aja. Dan tips yang keempat adalah belilah emas dengan desain yang terindah. Banyak logam mulia di pasaran yang kita temukan, tapi biasanya logam mulia itu ya hanya persegi aja, logam mulia seperti itu aja. Tapi dengan Dinar University ini ada ukiran terindahnya. Saya kasih lihat contohnya. Di sini saya bawakan 5 dinar. 5 dinar ini berukir ayat kursi. Dinar ini bisa dipegang, bisa kita sentuh, kita rasakan, dan juga bisa menjadi doa. Mungkin ada yang mau mencoba pegang dinar, boleh Bapak Ibu bisa maju. Monggo. Insya Allah nanti bisa jadi doa. Saya bisa bawa pulang 5 dinar hari ini. Oh, Bapak, gratis Ibu. Saya nggak minta bayaran kalau mau maju. Monggo. Ya, boleh, monggo. Bawa pulang hari ini. Gimana Bu rasanya pegang dinar? Pernah pegang dinar sebelumnya? Belum pernah. Ya, saya pegang suami saya. Oh, Masya Allah. Emas yang di rumah itu lebih asli ya Bu. Iya. Insya Allah nanti bisa nyampe di rumah. Amin. Makasih. Oke, sami-sami. Jadi dinar ini ada ukiran doanya Bu. Ini ada 4 dinar. Di sini ada ukiran Asmaul Husna. Di sini ada nama Allah yang sering kita sebut untuk dibawa dalam doa. Bapak-bapak yang mau monggo, ini ada 3 dinar. Ini lafaznya talbiyah atau labaik. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin punya niat mau haji atau umroh, silakan daftar dulu. Untuk penyelesaiannya bisa nabung pakai dinar ini. Ini ada dinar baik. Dinar setara dengan 21,25 gram. Ada juga 10 dinar. 10 dinar ini ukiran pintu Ka'bah. Jadi bisa menjadi sugesti kita. Mungkin kita belum pernah ke sana, kita bisa segera ke sana. Yang sudah pernah ke sana bisa kembali lagi ke sana. Ini ada ukiran pintu Ka'bah. Monggo kalau mau pegang yang pintu Ka'bahnya, Bapak
Kalau dirham itu perak, Bu. Emas, ya. Ya, emas itu ya. Kalau dirham itu perak, namanya amin, amin, amin. Makanya harus tahu dulu, dipegang dulu biar nanti ruhnya itu nyampe. Kalau kita hanya di awal-awal kayak apa, nggak apa-apa maju aja. Kalau mau pegang monggo, Bapak Ali bisa dikelilingkan, mungkin sampun atau mau mungkin. Kalau pulang juga nggak apa-apa Pak, nanti bisa sama Pak Ali di belakang. Kalau saya megang, tapi nanti misalkan kalau ada transaksi di luar masjid, karena masjid tidak boleh transaksi. Dalam masjid rumah. Saya mau menjelaskan ini simulasi tabel ajaib, bentar biar dibagikan dulu tabelnya sama Pak Ali. Ini kabarnya ya? Iya. Makanya sampai bulan bisa dipakai di kambing. Kelilingkan dulu ya. Satu biji. Untuk tabel semua sudah pegang ya Bapak Ibu. Sudah bisa baca tabelnya? Belum bisa. Ini di sebelah yang apa ya? Ini sendiri itu ada angka 1, 2, 3 itu adalah tahun. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga dan seterusnya. Lalu di kolom sebelahnya itu harga emas per gram. Harga emas per gram ini saya pakai simulasi 1 juta. Tapi sekarang ini harga emas per gram sudah di atas 1 juta nih Bapak Ibu. Lalu untuk kolom sempitnya itu ada seperempat dinar, setengah dinar. Nah itu besar tabungan yang akan kita capai. Sekarang gini, kalau kita mau beli, misalkan kita mau punya impian beli rumah besar dengan harga 500 juta. Kalau di Probolinggo mungkin sudah amat sangat lumayan bagus ya, harga 500 juta. Kita mau tempuh dalam jangka berapa tahun harga 500 juta? Tinggal kita cari di tabel ini. Di sini saya punya impian, misalnya contoh, saya ingin beli rumah dengan harga 500 juta, saya tempuh dalam 6 tahun. Saya punya planning 6 tahun ke depan, saya ingin punya rumah dengan harga 600 juta. Gimana caranya? Kalau sekarang itu yang banyak ditawarkan di luar-luar itu adalah dengan cara kredit, mencicil
dan itu sangat tidak disarankan bagi umat muslim ya. Itu adalah cara-cara dari pihak pihak kapitalis yang ingin memiskinkan kita sebenarnya. Jadi di sini monggo Bapak Ibu lihat, dan di tahun ke-6 tarik yang 1 dinar. Di sini ada harga 492, mendekati 500 juta ya. Jadi untuk mencapai impian saya beli rumah dengan harga 500 juta, saya harus nabung 1 dinar setiap bulan selama 6 tahun. Ini perkiraan harga dinarnya 1 juta, tapi harga emas itu, harga emasnya 1 juta per gram. Tapi faktanya harga emas itu setiap tahun selalu naik dan pasti naik. Nah, monggo Bapak Ibu, silakan yang mau saya hitungkan tabelnya. Mungkin punya impian mau beli rumah, beli tanah, beli mobil, kendaraan yang lainnya, atau punya impian naik haji, umroh, silakan. Misalkan saya ingin haji Furoda dengan dana 300 juta 2 tahun lagi, gimana caranya? Saya hitungkan. Monggo, yang mau saya hitungkan, saya ada hadiah ini emas murni juga, nilainya 0,025 gram. Saya kasih hadiah ini, cuma tanya aja saya kasih ini. Monggo, tanyanya gratis tapi dapat hadiah. Biar kita sama-sama belajar gimana mencapai impian saya, tapi dengan model yang minimal. Beda kalau kita yang di luaran itu, nampaknya kita harganya 500 juta, murah kok, cicilannya cuma sekian per bulan, uangnya sekian. Nampaknya harga di depan murah, tapi di belakangnya itu kalau sudah kita kalikan dan kita lunas sampai 15 tahun tuh harganya nanti ya sudah terkena inflasi dan sudah tidak bagus lagi. Dan lagi kalau mencicil atau kredit itu dalam Islam ya sangat tidak disarankan. Ini kita mau mencapai impian dengan cara cash, dengan cara menabung emas. Monggo yang mau saya hitungkan Bapak Ibu, tidak apa-apa. Oke, monggo Bapak. Umroh 3 orang bulan Desember. Bulan Desember tahun ini. Ini 3 orang. Umroh biaya perkiraan 40 juta. Per orangnya kurang lebih 40 juta ya. Berarti 3 orang 120. 120 kalau Desember berarti kan tinggal Oktober, November, Desember. Iya. Langsung berangkat sudah. Kalau jangka pendek mungkin bisa langsung dibayarkan ke travelnya ya Bapak, karena emas ini memang simpanan untuk jangka panjang. Dari jangka pendek ya boleh nabung emas dulu, nanti kalau mau berangkat tinggal ditukar ke rupiah, dibayarkan ke pihak travelnya. Haji Furoda. Haji Furoda berapa orang? 2 orang untuk berapa tahun Pak? Misalkan saya mau Haji Furoda 2-3 tahun atau berapa? 4 tahun. 4 tahun. Haji Furoda untuk saat ini kurang lebih 350 ya. Untuk harga saat ini, tapi kita tidak tahu harga tahun depan. Sama dengan emas, harga saat ini sekian, tapi harga tahun depan bisa naik. Haji Furoda harganya 350, 2 orang berarti 700. 3 dinar. 700 di sini 4 tahun ya nih Bapak. 4 tahun. 4 tahun kita lihat angka 4 yang di kolom sebelah kiri nih. Tahun keempat lalu kita tarik. Kita tarik ke samping yang mendekati harga 700. Di sini ada harga 500, ini ada harga 800. Jadi kita ambil yang harga 800 karena harga kan tidak menentu untuk tahun keempat. Kita ambil harga yang 800 selama 4 tahun, berarti 1 bulannya menabung 3 dinar. 3 dinar saja Bapak, nggak lebih Bu. Cuma 3 dinar, cuma satu keping ini setiap bulan kita sisihkan. 4 tahun ke depan insya Allah bisa berangkat Furoda. Malah
kalau di sini hitungannya sudah 800 juta, kalau kita hitung 4 tahun ini sudah bisa ya kemungkinan bisa 900 atau malah lebih 1 M. Karena ini fakta kemarin, fakta dari harga yang 10 dinar ini awal launching itu bulan Desember 2022 ini harga masih di harga 46 jutaan. Dan harga sekarang sudah mencapai 48 jutaan. Itu aja jangkanya berapa? 7 bulan sudah ada kenaikan 4 juta. Naiknya itu nggak pakai riba, naiknya itu halal. Dan Allah masih pasti ridho karena emas ini memang uang aslinya, emas ini mata uang kita yang asli. Cuma sekarang kita ikut peraturan pemerintah, jadi kita pakainya rupiah. Sudah dalam untuk 1 dinar harga sekarang kurang lebih 4,9. Bapak sudah paham ya? Untuk yang haji furoda Bapak sudah paham? Cuma 3 dinar aja Pak 1 bulan selama 4 tahun. Insya Allah sudah berangkat haji furoda. Monggo Pak Ali. Bapak. Dari ibu-ibu mungkin ada yang mau saya hitungkan untuk mencapai impiannya? Satu orang, 2 orang. Saya hitungkan kurang lebih umur itu 40 juta gitu. Kan 40 juta per orang ya. Kan harga tergantung level. Nah ya, saya hitungkan kalau 2 orang berarti 80 juta dalam jangka 1 tahun. 1 tahun kita lihat yang tahun pertama di atas sendiri, kita tarik ke samping yang 80 juta. Kurang lebih yang kesini ya Ibu 109 ini masih ada kembalian nanti. Jadi sebulannya nabung 2 dinar selama 1 tahun. 2 dinar aja selama 1 tahun. 1 bulannya 2 dinar selama 12 bulan. Insya Allah nanti pas mau berangkat ini sudah banyak kembaliannya, jadi bisa sudah berangkat umroh sudah plus uang saku istilahnya gitu. Karena di sini hitungannya 2 dinar itu ada 103, sedangkan ibu butuhnya cuma 80 juta untuk 2 orang. 1 bulannya 2 dinar. 2 dinar ya. Kalau 2 dinar harganya 9 jutaan. Amin. Semua doa yang ada di majelis ilmu insya Allah akan dikabulkan. Monggo, mungkin ada yang mau bertanyakan lagi untuk tabelnya. Jadi nanti di rumah tabelnya itu bisa dibaca, bisa dipelajari. Saya ingin punya impian misalkan mau beli mobil harga 500 juta dalam jangka 4 tahun, silakan bisa dibaca sendiri. Kalau masih ada yang belum paham, mumpung masih di sini, monggo bisa ditanyakan. Nanti kalau misalnya jualnya kemana? Jualnya bisa ke saya kembali. Ada Pak Ari, bisa ke Pak Ari. Nanti kita ada komunitas Bu. Itu. Insya Allah nanti dimudahkan. Jadi misalkan ibu sudah terkumpul ini. Kemarin saya ada kejadian Bu, teman saya. Bilangnya itu memang nabung untuk beli tanah. Waktu itu sudah terkumpul 66 dinar. Orangnya nggak hadir di sini, ada di Tesno orangnya. 66 dinar. Pas belinya sudah mau beli impiannya, mau beli tanah, datang lagi ke saya, Bu, saya mau jual dinar saya. Buat apa Mbak? Saya mau beli tanah. Ya, saya kan nggak bisa menolak, namanya orang mau beli impian. Ya sudah, saya kasih janji karena dananya itu lumayan besar, saya kasih janji, Mbak kasih saya waktu 2 hari ya, saya kasih waktu 2 hari, saya kembalikan ke pusat, begitu barangnya dikirim langsung uangnya masuk, jadi nggak sampai 2 hari. Cuma saya janji 2 hari, ternyata langsung hari itu langsung ditransfer. Tapi kalau yang kecil-kecil, insya Allah langsung bisa saya tangani. Kalau yang jumlahnya sudah besar sampai 60, 100 dinar, ada teman saya di sini juga yang seperti itu, nilainya sampai 66 dinar kemarin yang dijual kembali ke saya. Jadi insya Allah mudah ya Bapak Ibu, dan harga baik-baiknya ini juga terjamin karena
ada tabelnya, ada tabel resmi harga beli di samping harga beli. Jadi tidak, istilahnya tidak memanipulasi. Mohon maaf saya tidak kalau di toko emas luar itu kan harga beli sekian, kadang harga jualnya kita seenaknya sendiri. Kamu belinya sekarang bukan di saya, harganya ya segini. Sering itu saya mengalami kalau harga yang di luaran. Jadi kalau di sini insya Allah harganya transparan. Jadi mau dijual kapanpun harganya sudah sesuai tabel. Saya nggak bisa memanipulasi harga. Kalau seperempat dinar itu ada gambar-gambar, ada tulisan-tulisan. Nanti ada di slide program berikutnya. Slide. Oh ya, nanti ada Bu. Untuk seperempat dinar belum ada ukirannya, hanya ada Bu, tapi ukiran ya seperti ini seperempat dinar ya. Seperempat dinar ini 1 gram, 063. Yang di belakangnya ini ada ukiran logonya dinar. Monggo nanti kalau mau pegang juga boleh di sini. Oke Pak. Dari dinar yang disebutkan itu kan apa hanya bisa dijual ke komunitas atau tetap bisa dijual ke yang ada di sekitar baik kalian ataupun apa? Untuk menjual kembali dinar ini kan emas murni 24 karat. Ini 24 karat Pak. Kenapa 24 karat? Karena kalau zaman dulu kan dinarnya itu 22 karat. Karena zaman dahulu itu belum ada pemurnian emas. Dan karena sudah ada teknologi yang lebih canggih sehingga ada pemurnian emas 24 karat. Nah dinar ini 24 karat, jadi mudah untuk dijual kembali. Mau dijual kemana aja mudah, bisa laku dan diterima. Mau ke Pegadaian, ke BSI, ke toko emas. Tapi untuk harga yang terbaik itu ke komunitas. Jadi kalau ke komunitas itu harganya sudah sesuai tabel Pak. Misalkan ini harga 48 juta ya, ke komunitas 47 juta ya sudah kita bayar ya 47. Tapi kalau ke luar biasanya mereka pakai harga sendiri. Kamu kan tidak beli di saya, ya kalau mau ya saya beli aja 40, 45. Jadi ya suka-suka dia gitu Pak. Itu saya alami sering saya jumpai dan saya coba di toko emas ini ya gitu sama. Dari toko emas A saya kembalikan ke toko emas B, bilangnya gitu. Ya kalau mau sekian Bu, ibu kan tidak beli di sini. Jadi mereka suka-suka harga sendiri. Tapi kalau kita kembalikan ke komunitas ke sini harganya sudah sesuai tabel. Cuman kalau misalkan jenengan itu mendesak, mendadak, mau dijual kemana aja ini laku. Komunitas kita itu di setiap kota ada Pak. Misalkan jenengan lagi safar ke Bandung, di sana lagi butuh dana, bawanya cuma dinar. Nanti kita hubungkan ke saudara kita yang ada di daerah Bandung, insya Allah akan dibantu. Ke Madinah kemarin waktu saya ke Turki ini juga dicoba dijual ke sana. Masya Allah harganya itu lebih tinggi dari sini. Jadi waktu itu kita coba menjual seperempat dinar. Waktu di Indonesia itu harganya masih 1.100.000. Di Turki itu dihargai 1.150.000. Jadi lebih tinggi dari harga di Indonesia. Di Madinah pun waktu ada yang umroh ini dibawa, jadi mereka waktu umroh itu ya nggak bawa konsep yang banyak, udah bawa aja. Misalkan ini 2 keping aja atau 1 keping 10 dinar aja udah lumayan kan buat samu. Dijual lah ke toko emas di Madinah dan alhamdulillah harganya juga dihargai tinggi. Oke, sampun ya Bapak Ibu, untuk tabel ajaib cukup sekian. Nanti kalau ada pertanyaan lanjutan bisa ke Pak Ali atau ke saya. Dinar itu sudah mulia dari zaman dulu ya. Emas itu sudah mulia dari zaman dulu. Semua emas itu logam mulia. Cuman dinar ini sunnah Nabi. Kalau sunnah, insya Allah kan lebih berkah. Seperti kita mau makan, kalau yang zaman sekarang pesta makan sambil berdiri. Tapi sunnah Nabi makan harus sambil duduk. Nah, kita mau ngikuti yang mana gitu aja monggo. Kalau kita mau ngikuti sunnah Nabi makan sambil duduk,
dinar ini lebih berkah, insya Allah nanti ada keberkahan dari yang kita simpan ini. Nah, ini yang tadi sudah Bapak Ibu pegang, ini 5 dinar. Nanti di kemasan ini sudah lengkap ya Pak, ada sertifikat, terus ada karatesennya, ada di sini ada nominal gramasinya. Yang belakang ini ukirannya, yang depan ini adalah gramasinya. Kenapa kok harus dinar khairul sikin? Karena dinar ini the best gold dinar. Desainnya itu sangat indah. Saya belum pernah menemukan desain dari dinar lain yang seindah ini. Desainnya ada ayat kursi, ada asmaul husna, ada pintu Ka'bah, ada talbiyah, ada sholawat di al-malikul. Tapi kalau dinar lain belum saya menemukan desain yang seindah ini. Dan juga dinar UKM ini adalah the best dinar community. Komunitas kita sudah menyebar seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Untuk sobat bisnis dinar management ini kurang lebih sudah hampir mencapai 11.000 orang. Lalu the best buyback price. Kenapa di buyback price? Karena kita itu pakai sistem Islam. Jadi untuk buybacknya tidak kita rendahkan ke bawah. Ya kita selisihnya sedikit. Kalau untuk yang 5 dinar ini malah selisihnya cuma 0,9%. Yang satu dinar itu 4,9% untuk selisih buybacknya. Semakin besar gramasi akan semakin kecil. Ini cuma 0,9% selisihnya. Jadi memang benar-benar kita jaga harga dari harga jual hingga harga kembali, kita jaga agar ya kita sama-sama saling membantu ya, sama muslim biar saling berdaya. Istilahnya kita bertaawun, saling membantu untuk menjaga kebudayaan umat Islam. Nyambung ya? Suaranya nyambung. Kenapa menyebut dinar dan bukan bahan dasarnya, yaitu emas? Kita tahu emas adalah penjelasan dari produknya dinar khairul bersama tidak perlu inflasi, tidak ada kuasa dan tidak bisa dipalsukan. Sementara dinar atau emas yang berarti kemudian dinar akan menjadi identitas kelompok. Di sana ada keberkahan berjamaah. Ini seperti sholat ketika berjamaah adalah dua jadi bagi saya dan para komunitas ini memegang emas akan menjaga harta. Berkahnya satu, namun memegang dinar akan menambah kemudahan dan berkahan berkali-kali. Atas dasar itulah saya dan teman-teman membuat dinar khairul sikin. Bapak Ibu, ini ukirannya ada di 1/4 dinar, setengah dinar.
tiga Masjidil Haram setelah Mina, Masjidil Nabawi setelah Mina, dan Masjidil Aqsa untuk membatasi juga nanti tersebut sebagai simbol kemuliaan beribadah di Masjidil Haram 100.000 kali lipat pahala, di Masjid Nabawi 1.000 kali lipat pahala, di Masjidil Aqsa ada yang menyebutkan 100 kali lipat, ada yang berkali 1.000 kali lipat pahalanya juga berikutnya apa? Sebagai simbol kemakmuran kejayaan dengan harapan kemerdekaan Cina ini akan kemakmuran kejayaan. Simbol berikutnya adalah budaya, tentunya adalah simbol perubahan mindset yang sangat penting dari kegelapan dunia Islam. Huruf roh dan nur yang terkandung di dalam simbol ini juga merupakan pesan tersendiri untuk menjadi akhlak bangsa kebangsaan. Roh adalah dari kebaikan, roh adalah rezeki yang halal, dan nur adalah visi untuk masukkan. Tentunya dengan pesan dan harapan sebanyak ini menjadi doa. Kemudian kedua dari Bina University adalah provide the best Bina community dan menyediakan komunitas Bina terbaik. Komunitas itu menghadirkan dan setiap kelompok salah satunya harganya menjadi terkontrol dan bernilai tinggi. Salah satu contoh alun kuno ketika dijual untuk posisi roh harga diganti sekali, dan ketika alun dijual di komunitas dengan alun tentunya harganya akan bernilai. Begitu juga dengan orang di dulu perlu komunitas untuk menjaga agar tetap bernilai. Komunitas makin rezeki adalah komunitas terbesar di Amerika Serikat. Memiliki sudah lebih dari 130 orang dan tersebar di banyak negara. Dengan komunitas besar ini kita bisa melakukan hal bukan hanya mendapat ilmu tapi program-program yang kita punya beberapa, yaitu sebuah program yang menggunakan hadiah, guru, diskon bagi para pedagang yang telah memenuhi syarat tertentu. Selain itu, kita bisa membuat proyek-proyek sosial pemberdayaan ekonomi. Dan satu ini hanya tidak bisa berbuat apa, tapi ini yang bisa bermanfaat. Kemudian ketiga adalah the best survey part. Ini adalah tentunya adalah kesehatan saat permintaan itu masih bisa dibilang terbaik, dan tentu saja semua berharap hanya menjadi orang kalau menjadi atas ini 99% bila jadi akan menjadi terbaik. Baik Bapak Ibu, mungkin cukup sekian karena waktunya sudah habis. Tadi untuk Bapak sudah dapat hadiah, yang Ibu belum. Saya ada satu hadiah. Saya mohon untuk Ibu yang di belakang tadi yang sudah banyak nanya, yang mau maju ke depan, saya mau kasih hadiah buat beliau, monggo Ibu. Saya butuh dulu. Sekarang saya kasih yang kecil dulu, nanti yang besar bisa datang sendiri. Monggo bisa Bu, bisa lihat ini sebentar Bu. 1, 2, 3. Oke, untuk waktu selanjutnya saya kembalikan ke Baik, alhamdulillah